Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 6670250123. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal Bung Yedi tentang aktivisme politik kaum perempuan dalam partai politik, khususnya pengalaman dan perjuangan politisi perempuan di Banten. Nah, ini tuh penting untuk kita tuh bisa nih memahami tantangan dan strategi perempuan dalam dunia politik yang selama ini tuh kayak masih didominasi ya oleh kultur patriarki. Nah, aktivisme politik perempuan di Banten tuh merupakan manifestasi perjuangan ya. Mereka tuh untuk mendapatkan nih keadilan gender dan mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan. Aktivisme ini tuh bukan cuma soal keterwakilan doang, tapi juga upaya menghadirkan perempuan sebagai agen perubahan dalam sistem politik yang selama ini tuh kayak masih didominasi ya oleh laki-laki. Di Banten, budaya patriarki itu kayak masih kuat ya mempengaruhi struktur sosial dan politik. Hal ini tuh menciptakan hambatan nih bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam politik. Meskipun sekarang tuh udah ada peningkatan ya keterwakilan perempuan di DPRD Banten, tapi presentasinya tuh kayak masih sedikit gitu, masih kecil, yaitu 17,65%. Kondisi ini tuh kayak nunjukin nih perlunya dukungan dan reformasi yang lebih lanjut. Bagi politisi perempuan, aktivisme politik itu berarti perjuangan holistik yang meliputi pembangunan kesadaran representasi perempuan dalam tubuh partai, dan juga pengoptimalan kebijakan afirmatif dan advokasi terhadap pengakuan hak-hak perempuan. Mereka tuh kayak menganggap nih aktivitas ini sebagai jalan untuk melawan stereotip gender dan membuka peluang politik yang lebih setara. Nah, lalu politisi perempuan aktif tuh kayak membangun jaringan dan kolaborasi nih, misalnya melalui Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI dan berbagai seminar pemberdayaan lainnya. Mereka di sini tuh kayak mengedukasi masyarakat dan kader perempuan untuk berpartisipasi nih dalam politik serta memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tingkat legislatif dan eksekutif. Nah, tantangan yang dihadapinya tuh kayak para politisi perempuan tuh kayak menghadapi berbagai tekanan sosial seperti stereotip tradisional dan budaya patriarki yang dimana itu tuh membatasi peran perempuan dalam politik. Selain itu, kurangnya dukungan penuh dari partai politik dan elit juga kayak jadi penghalang dalam perempuan tuh bisa memperluas akses ke dunia politik yang lebih strategis kayak gitu. Nah, untuk menguatkan aktivisme politik perempuan diperlukan nih dukungan yang struktural dari partai politik dan legitimasi kebijakan afirmatif yang jelas. Partai itu kayak harus ngebuka ruang nih yang lebih profesional bagi perempuan dan memberikan pelatihan serta fasilitasi yang memadai agar perempuan tuh bisa berperan secara maksimal nih dalam pengambilan kebijakan seperti itu. Lalu aku akan membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama judulnya itu Voting Against Women Political Patriarchy, Islam and Representation in Indonesia. Ini tuh kayak ngejelasin ya, ini tuh ditulis oleh Sally White. Ini tuh kayak ngejelasin nih dari jurnal Bung Yebi itu kan nunjukin bahwa patriarki di Banten tuh jadi hambatan utama aktivisme perempuan. Ini tuh sejalan dengan yang ditulis dari jurnal ini yang menegaskan bahwa patriarki politik dan bias agama secara nasional tuh kayak ngehalangin perempuan buat masuk ke ruang representasi. Ini tuh saling ngegambarin nih bahwa hambatan yang dialami politisi perempuan di Banten tuh kayak merupakan bagian dari pola nasional yang lebih luas lagi kayak gitu. Lalu yang kedua ada The Feminization of Indonesia Political Parties Toward Feminist Parties. Ini tuh ditulis oleh Esti Ekawati. Ini tuh kayak dari jurnal Bung Nabi kan bilang kalau politisi perempuan tuh ngebutuhin dukungan partai yang nyata gitu, sementara dari jurnal itu kayak ngenilai feminisasi di partai Indonesia itu kayak masih bersifat simbolik dan belum substantif. Ini tuh kelihatan jelas ya, karena partai itu kayak belum benar-benar inklusif. Perempuan seperti di Banten tuh kayak harus membangun strategi sendiri melalui jaringan dan pemberdayaan. Yang ketiga ada From Global Trends to Local Realities, Understanding Women's Political Involvement for Indonesia Democratic Progress. Nah, ini tuh ditulis oleh Yusriyah. Ini tuh kayak gambarin nih dari jurnal Bung Yebi bahwa
budaya patriarki di Banten ini kan sangat mempengaruhi ruang gerak perempuan ya, dan dari jurnalnya itu kayak sejalan gitu yang menegaskan adanya kesenjangan antara tren global dan kesetaraan gender dan realitas lokal di Indonesia. Keduanya ini kayak terkait ya, kayak sama-sama nunjukin nih bahwa aktivisme perempuan di Banten tuh kayak merupakan adaptasi terhadap resistensi budaya lokal kayak gitu. Yang keempat ada Stagnancy of Women's Election in Indonesia, a Literature Review. Nah ini tuh ditulis oleh Fitri Abbas ya, dari jurnal Bung Yabi ini bilang keterwakilan perempuan di DPRD itu kayak masih rendah kan. Ini tuh mencerminkan nih stagnasi politik perempuan, dan sejalan dengan jurnal ini yang menyatakan bahwa stagnasi representasi perempuan adalah masalah nasional, dan keterkaitannya ini terletak pada kesimpulan bahwa rendahnya jumlah politisi perempuan itu tuh bukan cuma persoalan lokal tapi juga masalah struktural di Indonesia. Yang kelima ada dari Women Political Participation in Indonesia Reform Era Local Government Perspective. Ini tuh dari yang ditulis dari Mudiati ya, dari jurnal Bung Yabi itu kayak bilang bahwa politisi perempuan di Banten tuh kayak menghambati hambatan kuat ya dari kayak tingkat lokal, dan dari jurnal ini juga bilang kalau perempuan di daerah itu menghadapi tantangan birokrasi dan kultur politik maskulin. Nah hubungannya tampak jelas nih bahwa perjuangan di Banten ini, perjuangan perempuan di Banten ini masih mencerminkan pola tantangan yang dialami perempuan di pemerintah daerah secara umum. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan dalam setiap urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.